Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Suratno SPD, SMA Negeri 1 Oriantoro Wonogiri, calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya ingin memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebelumnya, saya sampaikan salah satu quote Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia, pahlawan nasional. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Sebelumnya, mereview filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama terkait dengan konsep pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran memiliki definisi yang berbeda, namun menjadi satu kesatuan. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pengajaran merupakan cara memberikan atau mentransfer ilmu kepada siswa. Konsep yang kedua terkait dengan kedudukan anak yang terkait kodrat alam dan zaman. Murid bukan kertas kosong, namun sudah memiliki kekuatan kodrat. Kodrat alam merupakan gurisan samar-samar. Guru selaku pendidik memiliki kewajiban untuk menebalkannya. Perkembangan sosial, kultural, budaya, dan teknologi merupakan kodrat zaman bagi murid. Kodrat zaman dijadikan kekuatan untuk menebal lakukan budi pekerti. Konsep ketiga, guru seperti petani atau tukang kebun. Petani hanya dapat menuntun tumbuh kembang benih yang ditanam. Petani tidak dapat mengganti kodrat tanaman. Guru berperan sebagai pamong yang melakukan among atau menuntun. Dalam proses menuntun, murid diberikan kebebasan, namun guru sebagai pamong yang mengarahkan. Yang keempat adalah manusia merdeka. Pendidikan dan pengajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Memberikan ruang aktualisasi dan ekspresi seluas-luasnya sehingga mereka menjadi manusia yang bisa survive dan tidak bergantung pada orang lain. Dalam hal ini terdapat integrasi filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan dan pengajaran merupakan satu kesatuan. Kodrat alam dan kodrat zaman menjadi kekuatan dan modal. Peran dan kedudukan guru sebagai pamong dan among, serta murid menjadi manusia merdeka, sehingga keberlangsungan pembelajaran yang menyenangkan dan keberpihakan kepada murid adalah suatu keharusan. Dari empat konsep ini, satu dengan yang lain harus saling terkait untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran. Koneksi konsep filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. 4 komponen dalam pendidikan dan pengajaran, yaitu siswa, guru, proses kegiatan belajar mengajar, dan lingkungan belajar, satu dengan yang lain terhubung, terkoneksi, dan tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Dalam rangka mendukung proses pendidikan dan pengajaran, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, guna mencapai tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh siswa, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di sini siswa bukanlah kertas kosong, namun memiliki kekuatan kodrat dan keunikan masing-masing yang menjadi modal. Kemudian kedudukan guru selaku pendidik berperan sebagai pamong yang melakukan among dan menuntun seperti layaknya petani dan tukang kebun. Kemudian proses belajar mengajar. Guru atau pendidik memiliki kewajiban untuk menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan, seperti taman berpusat kepada siswa. Lingkungan belajar, yaitu heterogenitas sosial, kultural, budaya lokal menjadi kekuatan untuk menebal lakukan karakter dan budi pekerti. Refleksi dan evaluasi diri terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebelum mempelajari modul refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, proses pembelajaran berorientasi pada ketercapaian standar kompetensi. Persentase keberpihakan pada siswa belum signifikan. Ruang aktualisasi dan ekspresi kompetensi siswa kurang.
Literasi model pembelajaran yang menyenangkan kurang. Murid masih dianggap sebagai benih tanaman yang sama. Pendidikan dan pengajaran yang menjadi rutinitas cenderung berorientasi pada ketercapaian standar kompetensi dan mengabaikan kodrat alam zaman atau minat bakat siswa. Sesudah mempelajari modul filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru mengalami perubahan cara pandang. Munculnya transformasi perubahan sudut pandang guru terkait dengan konsep pendidikan dan pengajaran. Peran dan kedudukan guru siswa, kodrat alam dan zaman, lingkungan sosial kultural budaya. Kemudian muncullah motivasi untuk mentransformasi diri terkait dengan reformasi konsep terkait dengan peran dan kedudukan guru. Kemudian motivasi diri untuk melakukan literasi model, strategi, metode, teknik, dan instrumen pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada siswa. Berikut adalah roadmap implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, jangka pendek yang bisa dilakukan adalah melakukan pemetaan karakter siswa terkait minat bakat, passion, ekspresi, lingkungan budaya di mana siswa tinggal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan kodrat alam dan zaman yang telah dimiliki oleh siswa. Pemetaan ini dilakukan sebagai modal dasar guru untuk menentukan strategi pembelajaran yang menyenangkan. Langkah kedua adalah literasi. Guru melakukan literasi pendekatan strategi model, metode, teknik, dan instrumen pembelajaran. Langkah ketiga, penentuan. Di sini guru harus memilih dan merancang pendekatan strategi model, metode, teknik, dan instrumen pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada siswa. Langkah keempat adalah penyusunan instrumen. Guru menyusun instrumen pembelajaran yang adaptif, sesuai dengan zaman dan mudah diterapkan. Langkah kelima adalah aksi. Guru mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam program pembelajaran di kelas sesuai dengan instrumen yang telah disusun. Langkah keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Guru melakukan evaluasi secara kontinu dan tindak lanjut akan ketercapaian tujuan pembelajaran. Ketercapaian tujuan pendidikan dan pengajaran di mana siswa bertumbuh sesuai kodratnya dan menjadi manusia merdeka. Demikian yang bisa saya paparkan terkait koneksi materi, simpulan, dan refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.